sendiri ya sesuai tuntunan seperti apa selain membaca surat An-Nas? Ya, kalau kaitan surat itu pasti ada kaitan surat. Juga kalau pada saat jin itu kan berkaitan dengan jin yang masuk Islam langsung, ya masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah. Nah kalau pada ini adalah kalau kita lihat asbab nuzulnya adalah tentang membebaskan kita dari kejahatan sihir. Karena pada auzu yang awal dulu, auzu billahi minasyaitonir rajim, kata rajim itu kan mengandung tiga maksud. Nah ini salah satunya. Kan ada hamas, ada nafas. Sudah bahas itu, walaupun lupa nggak apa-apa saya ingat dikit. Nah ini salah satunya Pak. Jadi minta tolong kepada Allah dari apa? Kejahatan itu. Nah itu. Nah makanya jangan pernah, kalau zaman dulu Pak, dukun zaman dulu itu yang diminta rambut, foto, gitu kan? Untuk menjaga. Kalau sekarang enggak. Nomor rekening, nomor telepon, berpinjol, apa setan gitu Pak. Buat mencelakakan kita, jangan dikira itu adalah dukun zaman sekarang. Bagaimana cara supaya orangnya hancur? Kalau dulu diteluk, kalau kakak dibikin miskin, difitnah, kan gitu kan? WA-nya disabot, bikin fitnah, itu pembunuhan. Bahkan lebih bahaya yang begitu daripada hilang nyawa. Kalau itu apa? Itu kan karakter assassination, apa? Pembunuhan karakter. Itu bisa orang sepanjang masa. Bahkan dukun-dukun sekarang itu luar biasa. Kalau dulu itu seperti itu. Makanya kita perbanyak kita baca itu karena doanya apa? A'udzu perbanyak baca a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma. Allah berlindung dari kesempurnaan kalimat itu. Bikalimatil hitamati min syarri ma. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kesempurnaan kalimatku, kesempurnaan penciptaanmu dari keburukan manusia. Makanya Pak, ketika Bapak sering keluar pulau, keluar daerah, kayak Pandu ini kan sering dinas keluar nih, ya kan? Jangan dulu. Ketika masuk ke daerah yang baru, jangan lupa baca tuh Allahumma inna as'aluka min khairi ahli wa khairi ma fihi. Ya Allah, aku minta perlindungan, aku minta kebaikan dari negeri ini, daerah ini, dan kebaikan penduduk-penduduknya. Wa na'udzu bika min syarri wa syarri ma fihi. Dan aku mohon pada Allah dilindungi dari keburukan yang ada di kota ini dan para penduduknya. Ke Palembang, ke Riau, kemana itu ketika sampai di tempat yang baru itu selalu baca doa. Itu ada kita nggak pernah tahu. Ada lagi, ayo. Apakah makhluk bangsa jin bisa kita bunuh atau kita lukai? Karena sering kita mendengar dilarang membuang air panas di tempat-tempat yang lembab seperti saluran pembuangan di toilet, di pencucian piring atau apa, karena di situ ada jin yang bahasanya kalau membuang air panas di situ nanti akan melukai jin dan kamu akan balik di jahannam. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa melukai jin dan membunuhnya? Kalau di hadis-hadis yang ada kan Rasulullah ngajarin gitu ya, jangan kamu kencing di lubang karena itu tempatnya jin. Rasulullah bilang gitu. Kemudian juga ini tulang-tulang tuh memang tempatnya mereka. Jadi tetap ada etika dan tata krama gitu kan. Kalau di lubang itu banyak Pak, bukan cuma jin, kadang semut, ada binatang-binatang gitu kan. Intinya pesannya satu sebenarnya, jangan pipis sembarangan. Itu pesannya begitu, pesannya Rasulullah tuh. Jangan kencing sembarangan. Enggak usah saya di lubang Pak. Itu ban mobil saya Pak. Ya sama aja Pak. Ini seperti Pak Edi gitu kan, gitu, kolak gitu Pak, kencing ban mobil. Jadi intinya begini sembarang. Masalah kita bisa membunuh setan atau tidak, Allah. Cuma dari dulu saya nggak pernah dengar ada cerita manusia bunuh setan. Karena saya tahu setan nggak bisa mati. Dia mati itu yang saya tahu ketika ada dia mencuri rahasia Tuhan, datang geledek, jebret, itu setan mati. Itu yang saya dengar situ. Tapi kalau cerita sampai manusia bisa membunuh setan hanya pada cerita Susana aja pada Kidul. Dalam doang.
Sampai sekarang saya belum pernah dengar sih ada manusia membunuh jin. Karena saya tahu jin itu abadi, dia nggak mati. Itulah bedanya antara manusia dengan korin kita nih. Nah, jadi ada jin yang sama sama saya, sepantar kemana pun saya pergi itu ada. Nah, yang perlu kita hindari adalah kenapa kita selalu minta doa di akhir tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal, gitu kan? Nah, salah satu fitnah itu adalah fitnah kubur. Saya minta pada Allah, jawabannya saya dari fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah orang yang sudah dikuburin, tapi namanya masih disebut. Yang jelek itu namanya fitnah kubur. Bapak pernah dengar nggak cerita ada orang nih udah meninggal, atau datang nih bapaknya datang, gitu kan? Emaknya datang, gentayangan. Itu apa? Itulah korin yang suka dia menyerupai manusia. Tujuan apa? Goda. Yang tahu persis orang itu siapa? Kan korin. Bapak pernah dengar ada orang, mohon maaf ya, kalau ada orang punya ilmu hitam, dia bisa memanggil jin masuk ke dalam tubuhnya Pak Bambang. Bang, ceritain Pak Bambang itu kayak apa semua. Diceritain pada asal jin, Pak. Tahu persis. Kenapa? Karena itulah korin yang dipanggil. Masuk ke situ, diceritain semua. Kenapa? Korin itu kemanapun kita pergi selalu ada. Nah, ketika kita mati, dia nggak mati. Ketika kita mati, dia nggak mati. Nah, kalau emang dia biasanya dekat sama kita dulu suka begitu, suka jelek-jelekin orang, suka maksiat, suka kongkoy kagak. Nah, ketika dia mati pun dia akan terus memfitnah kita. Tapi kalau emang kita sering berbuat bagus seperti dia pun sama. Maka ada istilah jin Islam, ada jin kafir. Ya tergantung yang diikuti siapa. Maka kita selalu minta pada Allah itu kenapa? Karena setiap kita memiliki korin. Korin itu tugasnya apa? Membisikkan kita. Yang malaikat yang jaga kita ada berapa? Malaikat yang jaga kita berapa? 4. Orang bilang cuma 2, Raqib dan Atid ya. Tak Raqib bahasa kaki. Bukannya itu ya. Raqib ada lagi Pak Ari di depan dan di belakang. Jadi 4 malaikat itu selalu membimbing kita, selalu memelihara kita. Maka jangan aneh ketika ada bayi terjadi bencana alam coba gitu kan bayi nggak mati. Karena emang dilindungi oleh malaikat. Tabrakan, bukannya mati malah ketawa gitu kan, karena nggak luka apa-apa. Setan malaikat kan melindungi itu yang melindungi kita. Nah, tapi kembali lagi bahwa kita tuh ada korin yang selalu membisikkan kita tuh tadi. Jadi bukan cuma bisikan teman main, tapi di dalam diri kita, dada kita itu selalu bisikan itu korin yang selalu kita minta pada Allah supaya dijauhin dari bisikan-bisikan yang jelek. Minta pada Allah selalu bisikan yang bagus-bagus. Nah, kalau pengen punya bisikan-bisikan bagus, nah tergantung. Nah, tinggal kita jadikan korin kita, pengawal kita yang teman-teman. Dia juga selalu berbuat bagus. Dia tergantung kitanya, ya. Lagi-lagi. Baik, sudah lagi terakhir. Saya mau satu lagi. Kemarin saya pernah dengar kalau Rasulullah katanya tidak pernah mengumandangkan azan. Karena di lafaz azan itu terdapat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti kan tidak mungkin Rasulullah bersaksi kepada dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya, ketika Rasulullah melakukan sholat dan di tahiyat awal dan di tahiyat akhir kan bacaannya kan di at-tahiyatul awal kan ada yang seperti itu Mas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apakah Rasulullah membaca surat yang sama seperti yang kita baca atau tidak membaca itu? Ya. Yang saya tahu adalah baca-baca itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, diajarkan oleh Rasulullah. Masalah dia kalau aja jelas ya, berarti memang beliau nggak ajar.
Dia hanya mengatakan isi kalimat aja kepada Bilal atau kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian kalau untuk bacaan itu adalah sebenarnya bacaan-bacaan yang sifatnya itu redaksional Rasulullah, ya kan? Masa Rasulullah baca atau tidak itu syahadat di kitab saya belum dapat. Ya mungkin nanti kalau ada saya akan utarakan. Tapi itu memang baca itu adalah baca yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, termasuk salawat dan sebagainya. Bahkan yang bilang bahwa baca itu ada yang bilang wajib, ya ada yang bilang sunnah. Itu kan ahli fikih. Perbedaannya, perdebatannya. Masalah Rasulullah baca syahadat atau tidak ketika di dalam sholat itu, ya bisa sholat dulu. Lalu ya coba nanti saya coba cari ya itu seperti apa. Gitu. Jelas baca itu semua Rasulullah yang ajar. Baik, ada lagi. Ya. Kalau apa namanya orang yang meninggal itu masuk surga, apakah orang itu masuk surga? Hah? Kalau orang yang meninggal itu masuk surga, apakah orang itu juga masuk surga? Kalau orang surga, pada masuk surga kan gitu ya. Masalahnya kewajiban manusia dan jin sama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Konsekuensinya ketika orang beribadah maka dia dikasih surga. Ketika tidak ibadah maka dikasih neraka. Nah, yang wajib ibadah siapa? Jin dan manusia. Intinya jin masuk surga enggak? Masuk, cuma surganya jin. Kayak apa? Jangan tanya saya. Paham ya? Gitu. Jadi ada nggak surga buat jin? Ya mungkin ada. Cuma yang jelas lihat dari ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu juga wajib ibadah juga. Berarti dia juga neraka. Ya kan logis juga. Setan aja ya jin yang juga aktif kepada Allah dimasukkan neraka, betul nggak? Masa yang berbakti enggak? Ya sama, dia juga ada. Cuma kayak apa surganya? Walau alam. Ya, walau alam. Cukup. Ya. Kayak tadi korin itu kan manusia dilahirkan, korinnya juga ada. Itu kan ini kalau salah satu regenerasi dari jin itu ya sama ketika lahirnya manusia ya. Ada nggak retor-retor lain yang mengatakan selain penciptaan itu selain dari lahirnya manusia, kemudian kayak tadi manusia dan jin kan dibebankan dengan tugas itu yang menyembah Allah itu. Kalau yang tadi kenapa cenderungnya kayaknya itu lebih ke menggoda manusia ke arah keburukan gitu. Bukankah dia punya kewajiban sendiri tuh atas bangsa jin kan mereka punya kewajiban sendiri atas untuk menyembah Allah juga. Kemudian surat Asy-Syamsi itu kan maka Allah menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu yang korek itu? Kalau memang korek itu berarti ada yang ketakwaannya. Ketakwaannya itu apa? Ya. Baik. Ya, bicara korin, ya, memang berdasarkan hadis itu disebutkan bahwa ma minkum min ahadin illa qad ukila bihi qarin. Dan seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya qarin, teman setan yang mendampinginya. Nah, di dalam kitab saya ini disebutkan bahwa ya, Rasul itu mengantar pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi bersua dengan dua orang laki-laki dari kalangan Ansar. Di saat melihat Nabi, tugasnya keduanya pergi ke tempat tersebut. Nah, ini begini Pak. Jadi sesungguhnya setan itu yang dalam Qori itu tetap ada. Memang tugasnya sama kita, ya. Tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma
wa ma fadhilina ila riyad wanisa ila riyad. Nah, masalah korin itu memang korin setiap orang berdasarkan itu pasti ada pengawalnya. Setan yang selalu mendampingi dia kemana-mana, ya. Tugas dia adalah menggoda. Tadi termasuk adalah bisikan-bisikan itu tadi. Nah, bicara masalah setan-setan berbuat jahat, nanti kan kita mengenai pasukan-pasukan iblis tuh. Ada jin-jin yang durhaka, sama setan yang manusia yang jolim. Nah itu sama, mereka itu pasukan-pasukan iblis itu adalah jin-jin, itu bangsa jin yang merengkap. Iblis itu kan sebenarnya jin, Pak. Dia bangsa jin yang membangkang kepada Allah. Nah, semua jin yang membangkang kepada Allah itu masuk dalam pasukan-pasukan iblis. Kita mengenal setan, gitu kan? Nah, tugas mereka itu memang selalu menggoda manusia. Nah, sifat menggoda manusia itu disebut dengan kejahatan para setan, gitu. Kejahatan setan disebutnya dengan menggoda manusia. Jin itu, Pak, menggoda manusia itu tergantung levelnya juga. Karena banyak, mereka punya pasukan banyak. Ada setan-setan yang tugasnya ngancurin rumah tangga orang, seperti setan Yasin. Ada lagi setan-setan pasar, ada lahir. Ada lagi setan-setan, macam-macam nama setan tergantung fungsinya. Kita saja nih, kehebatan jin itu, korin itu, ketika menggoda kita, itu setan itu, jin itu bisa berubah berbagai macam taktik. Ketika kita lagi sholat nih, dia menggodanya dengan cara begini. Ketika kita lagi sedekah dengan cara begini. Itu selalu trik-trik yang digunakan. Nah, trik-trik setan untuk menjerumuskan manusia itu disebut dengan kejahatan satu itu tadi. Ya. Intinya adalah saya tidak terlalu menguasai banyak dunia jin seperti itu, koin dan sebagainya. Cuma tidak dikatakan bahwa setiap manusia memiliki koin yang selalu mengawal dia. Dan ini punya peran juga dalam membisikkan. Karena yang sebaik-baiknya jin itu, seburuk-buruknya jin itu adalah sebaik-baiknya, seburuk-buruknya manusia sebaik-baiknya jin. Artinya apa? Jin itu lebih mudah berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran dibandingkan manusia. Karena apa? Karena memang nenek moyangnya sudah membangkang, gitu loh. Nah, cuma di antara mereka juga punya kewajiban juga, mereka juga ibadah kepada Allah. Cuma bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara dia ibadahnya, dia punya syariat sendiri, gitu loh, syariat sendiri. Jadi intinya, buat kita di sini dengan surat An-Nas ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita minta perlindungan dari sesuatu yang nggak kelihatan. Terutama apa? Bisikan. Pembisik itu yang paling bahaya itu bukan dari golongan jin sebenarnya. Pembisik itu yang paling bahaya dari golongan manusia. Itulah yang selalu kita minta kepada Allah supaya kita minta diberi oleh Allah teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu membawa kita kepada kedekatan kepada Allah. Peribahasa mengatakan begini, lebih baik punya teman sedikit namun mengingatkan kepada Allah daripada teman banyak namun melupakan Allah. Dari ayat ini kita tidak bahas dunia jin secara mendetail. Yang kita maksud adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk selalu waspas kepada godaan-godaan yang sifatnya di luar nalar kita. Kenapa? Di sini godaan dalam itu lebih sulit daripada godaan luar. Jangan sampai kita salah memilih, jangan sampai kita salah bergaul. Sesungguhnya kita selalu berzikir kepada Allah supaya terhindar dari bisikan-bisikan ini tadi. Ya, kalau zaman dulu pergi saya baik tukang pokok itu banyak bisikan-bisikan, Pak. Ya, bisikan, chattingan dan sebagainya. Ya, itu yang perlu kita hindari. Gitu ya, Pak ya. Jadi kita tidak membuka ruang dunia kayak yang terlalu jauh ya, karena intinya buat kita ini satu saya tidak terlalu menguasai diri seperti itu. Kalau saya inginnya dari ayat ini, yuk sama-sama yang perlu diambil pelajaran pertama, jangan pernah lupa baca apa
falak binas ketika itu. Kenapa? Kita nggak tahu, mungkin zaman sekarang masih banyak orang-orang yang suka senang dengan main belakang. Kita nggak pernah tahu, Pak. Ya, ya namanya telur, sangkar dan sebagainya. Ya seringkali juga jangan sampai nanti kebun itu bukan cuma kita, tapi buat seluruh keluarga kita. Baik, ya. Demikian intinya adalah surah An-Nas ini mengajarkan kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan dalam. Insya Allah yang besok kita akan bahas masalah surah Al-Falaq, ya. Kalau Falaq ini lebih lagi, Pak. Lebih apa namanya? Lebih rumit karena itu ada 3 kejahatan yang kita akan bahas satu persatu. Baik, demikian. Kurang lebih mohon maaf. Kalau mau